Hari ini saya ingin mengomentari mengenai sebuah video dari Andromedia yang berjudul Bang Juma, sesuatu yang berasal dari Tuhan, bukan Tuhan, titik. Video itu adalah sebuah dialog lintas agama, katanya demikian di videonya. Dan kemudian saya mendengarkan juga bagaimana dari Kristen menjelaskan tentang Yesus, ya. Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah juru selamat, dan juga menjelaskan bahwa Yesus itu mengatakan menyiapkan tempat di surga. Jadi menurut kesaksian ataupun penjelasan dari seorang Kristen ini, Kristen yang dia pilih itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang memastikan. Karena tidak ada dikatakan Nabi yang mengatakan bahwa aku menyiapkan tempat. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan kemudian teman ini atau orang Kristen ini mengatakan bahwa Yesus, walaupun disebut nabi, kata nabi gitu ya, saya juga tidak setuju membandingkan Yesus itu nabi, saya tidak setuju ya. Walaupun dia raja, nabi, imam begitu, Yesus kan seperti itu yang dipahami oleh Kristen ya. Kemudian dikatakan kalau ada nabi yang lebih hebat dari Yesus, yaitu bisa menjamin surga, dia akan pindah, ya, bahkan dia katakan dia akan terjun dari Monas. Jadi ini lucu sekali memang. Ya namanya juga perdebatan itu kan selalu saya katakan mencari kesalahan, ketidakkonsistenan. Dan kemudian dari Kristen ini yang menjelaskan Yesus rupanya dia mengklaim ajarannya konsisten, paling logis ya, seperti itu. Sehingga dia memastikan bahwa pilihan dia itu tepat menjadi Kristen. Sehingga dia berani mengatakan bahwa pilihan tepat ini tidak salah lagi, maka tidak akan ada lagi yang lebih baik daripada Kristen menurut orang itu. Sehingga dia katakan kalau ada nabi yang bisa menjamin ya surga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau Yesus, maka dia akan terjun dari Monas, katanya. Jadi saya lihat ini ada kesalahan pemahaman. Dia berpikir bahwa pilihan untuk keselamatan itu adalah pilihan di tangan dia. Kemudian ketika dia pilih di tangan dia, maka dia mendapatkan itu. Jadi dia merasa memiliki itu. Nah ini adalah banyak sendiri kesalahan-kesalahan dalam Kristen demikian. Dia pikir karena ada kepastian keselamatan, ya, barang siapa percaya kepadaku akan diselamatkan. Oh, itu kan kata Tuhan diselamatkan. Berarti tapi yang menyelamatkan siapa? Ya Tuhan, gitu. Bukan kita. Tidak pindah ke tangan kita. Kalau kita mendapat jaminan keselamatan, kenapa? Ya kita berada dalam Tuhan. Kalau berada dalam Tuhan, kita bagaimana? Ya kita berpegang kepada Tuhan. Nah, kita berpegang kepada Tuhan dan kita tidak pernah keluar dari Tuhan, kan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah dia pikir bahwa dia menjadi Kristen itu pilihan dia. Pilihan dia itu sangat tepat. Dan kalau ada pilihan lain yang lebih tepat, dia akan terjun dari Monas. Memang hak asasi manusia mengatakan bahwa pilihan untuk berpindah agama atau berganti agama itu pilihan manusia. Maksudnya pilihan manusia adalah yang memberikan izin itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan manusia mengikut jalan Tuhan atau bukan jalan Tuhan selama di dunia ini. Jadi yang memberikan pilihan adalah Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan, pilihlah berkat atau kutuk. Jadi manusia boleh memilih berkat atau kutuk. Tapi dalam arti kata, bukan pilihan manusia yang membuat dia selamat. Tapi pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang dia selamat. Walaupun dia pilih keselamatan, bukan berarti dia pilih membuat dia benar, bukan. Karena anugerah Tuhan itu. Jadi tidak bisa dia katakan, oh pilihan saya tepat menjadi Kristen. Tidak. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita meyakini itu tepat, itu iman kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa pilihan menjadi Kristen itu tepat karena kita ambil dalam kebebasan sehingga kita tidak bisa membandingkan yang lain. Belum tentu. Karena iman memang sebenarnya tidak perlu dibandingkan. Tapi ketika Anda mau melihat itu secara logis, nah situ Anda akan kesulitan. Nah, kemudian beralih kepada Juma. Juma itu menjelaskan ya bahwa di Islam ada jaminan keselamatan. Dia juga dikatakan, Muhammad mengatakan kalau kamu mengikuti hal-hal ini, 5 hal ini, maka kamu akan masuk surga. Itu juga bukan jaminan keselamatan. Itu adalah berita keselamatan. Karena tidak ada yang menjamin. Dan tidak ada juga yang menolong. Bisa ikut seperti itu. Apa betul manusia bisa sempurna dengan kriteria-kriteria itu? Saya juga tidak yakin. Tapi saya tidak ada urusan dengan itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu jaminan? Menurut saya tidak ada jaminannya.
Kalau memang surga itu milik Tuhan, ya tidak ada orang yang mendapatkan hak itu untuk membawa orang masuk surga. Istilah kunci itu juga hanya pewartakan. Dalam Kristen istilah pewarta, berita tentang surga itu hanya pewarta. Kabar baik hanya pewarta. Dia tidak memiliki. Nah, kemudian ya Juma menjelaskan ya dengan gayanya sendiri, dia katakan, di Islam lebih pasti begitu. Ya nggak apa-apa, namanya nggak iman ya, iman Juma gitu. Ya contohnya begitu, ada kepastian. Terus dia katakan berarti ada kepastian ada nabi yang memberikan kepastian. Ya menurut saya sih nggak ada kepastian, itu kan hanya penjelasan mengenai jalan. Jalan kalau masuk surga tuh begini-begini. Ya kemudian juga Nabi Muhammad juga mengatakan begitu. Tapi apakah sudah berada di surga mereka? Kita juga nggak tahu. Ya. Apakah kita akan masuk ke surga nanti? Kepastiannya dari mana? Tidak ada. Apa ada buktinya? Apakah ada beberapa bukti-bukti orang yang mendahului masuk ke surga sebelum kita? Sampai sekarang tidak ada loh. Sampai sekarang tidak ada. Di Kristen memang ada yang kerangkat, katakan begitu. Nah, tapi kita juga nggak tahu bagaimana kondisinya sekarang itu. Itu adalah iman begitu. Kita tidak pernah lihat surga, cuman mendengar berita tentang surga. Nah, Juma kemudian mengatakan, wah, di Islam ada jaminan keselamatan. Itu pewartaan keselamatan. Tapi kalau dia mengatakan jaminan keselamatan, silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi kan, ya ini kan menurut saya kalau dikatakan dalam penjelasan itu tidak ada jaminan. Kalau kamu mengikuti kan berarti tidak ada jaminan. Kemudian siapa yang bisa menjamin dia mengikuti itu? Nggak ada juga kan seperti itu. Jadi keselamatan itu, surga itu di tangan Tuhan, tangan Sang Pencipta. Ya agama-agama Abrahamik ini kan percaya Tuhan, kan berarti kan di tangan Tuhan. Jadi tidak pernah surga itu pindah ke tangan agama, pindah ke tangan individu, tidak pernah. Dia tetap berada di dalam tangan Tuhan. Kemudian dia katakan juga, Yesus itu bukan Tuhan. Yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Dia bilang begitu. Dia contohkan kepada yang terbatas, gitu. Manusia lah, segala macam. Yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Yesus menciptakan, bukan ciptaan. Ini perbedaannya. Tapi ini juga iman. Yesus itu firman. Dia yang menciptakan. Dia bukan ciptaan. Kalau dikatakan keluar dari Tuhan, berarti dia adalah yang tak terbatas. Bagaimana bisa yang tak terbatas keluar menjadi terbatas? Kalau dicipta baru terbatas. Jadi Yesus itu adalah Allah. Ya. Dia adalah Allah yang tak terbatas. Dia keluar dari yang tak terbatas. Dan dia tetap terbatas. Karena dia keluar dari yang terbatas, dia tetap terbatas. Dia satu substansi. Dia tidak berbeda substansi. Bagaimana bisa yang tak terbatas menjadi dua substansi? Kan tidak bisa. Yang tak terbatas hanya satu substansi. Nah kalau Yesus keluar dari Allah, keluar dari Bapa, tetap terbatas. Ya, dia Allah. Demikian juga Roh Kudus. Keluar dari Bapa dan Allah. Ya, diutus. Berarti juga, atau mungkin dikatakan juga lebih tepatnya kan diutus oleh Bapa dan Anak begitu kan. Berarti kan dia juga dari Allah juga. Keluar dari Allah juga. Berarti yang keluar dari Allah itu ya substansinya Allah gitu. Karena substansinya Allah dia tetap tidak terbatas. Nah kalau yang tidak terbatas dibandingkan kepada yang terbatas, ya jelas kalau yang keluar dari yang terbatas, ya terbatas. Segala sesuatu yang keluar dari manusia yang terbatas. Tapi keluarin dari tak terbatas, dia tetap tak terbatas. Ya. Mungkin ini Juma ingin mencoba ya menjalankan. Tapi saya katakan juga, ya nggak bisa juga. Juma ini nggak bisa percaya tentang Kristus karena dia tidak punya iman. Dan kalau dia kemudian membaca Alkitab dengan cara dengan dia bilang punya banyak bahasa juga nggak ada gunanya. Kan menafsirkan Alkitab itu kan firman Tuhan bukan kemampuan ahli bahasa. Kalau jadi penterjemah bisa. Tapi kalau membaca Alkitab ya nggak bisa. Karena membaca itu menafsir. Dan memang kebetulan juga yang bersama-sama diskusi agama itu memang belum memahami perbedaan antara tafsir agama dengan ya penelitian sains empiris. Sehingga kemudian dia minta dibuktikan. Bagaimana tuh pembuktian tentang Tuhan? Tuhan itu kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak perlu bukti. Tidak ada iman itu perlu bukti. Kalau iman itu perlu bukti ya bukan iman namanya. Ya dia percaya karena melihat. Ya. Nah kalau kemudian percaya karena melihat bukan dari melihatnya sebenarnya. Kalau dia punya iman itu lain lagi. Karena itu banyak orang yang percaya melihat Yesus.
Orang-orang Farisi melihat Yesus, percaya ada nama Yesus, tapi dia tidak percaya itu Tuhan. Kenapa? Karena memang tidak dianugerahai iman. Jadi iman itu tidak perlu bukti sama sekali. Jadi saya katakan dialog agama itu baik begitu. Tapi tidak perlu membuat klaim agama yang paling benar, paling sempurna. Jadi kalau sudah klaim-klaim agama paling sempurna itu sudah masuk debat. Nah, ini rupanya dialog lintas agama yang masih terpolusi dengan debat gitu kan. Jadi dia masih mengatakan agama saya paling benar. Agama saya paling benar. Kan saya sudah katakan. Agama-agama itu berbeda. Karena itu dia punya nilai-nilai eksklusif. Nah, nilai-nilai eksklusif itu bisa dibagikan. Dan kemudian kalau ada orang yang percaya karena kesaksian itu nggak apa-apa. Jadi agama-agama silakanlah bersaksi di Indonesia ini. Bahkan juga aliran kepercayaan sempat mengeluh. Kenapa kita dijadikan ladang misi agama-agama? Kan sama juga. Ya itu memang betul. Aliran kepercayaan juga boleh bercerita. Jangan hanya agama-agama besar. Aliran kepercayaan yang lain boleh bercerita. Sama-sama. Dan di ruang YouTube ini Anda boleh bercerita. Menceritakan agama-agama Anda supaya juga bisa didengar yang lain. Dan kemudian ya tidak perlulah ada klaim yang paling hebat, yang paling sempurna. Namanya juga klaim. Kalau klaim itu kan rumusan manusia. Nggak mungkin klaim itu tanpa konstruksi. Karena klaim kan ada bukti. Kalau klaim ada bukti, kemudian ada pernyataan kebenaran. Itu konstruksi manusia. Kalau saya membuat klaim, maka saya jelaskan mengapa saya punya klaim begini. Ini data-datanya. Kemudian saya jelaskan koherensi data dengan klaim. Nah ini namanya temuan saya. Tapi saya mesti bandingkan dengan pakar-pakar yang lain, teman-teman yang lain. Itu namanya klarifikasi, bahwa klaim saya ini ya sama dengan teman-teman yang meneliti seperti saya, kan begitu. Tujuannya kan seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang sempurna, karena kita mesti cari lagi. Dan kita tidak tahu seluruh data yang ada di bumi ini, kita tidak tahu segalanya. Maka ketika kita tidak tahu segalanya, klaim itu tidak boleh menjadi absolut. Kalau klaim menjadi absolut itu bukan klaim, iman namanya. Ini yang terjadi ya. Jadi untuk Juma dan juga teman-teman yang berdiskusi gitu. Ya kalau sudah klaim itu jadi absolut ya iman namanya. Dan kalau iman ya nggak perlu diperdebatkan. Diceritakan saja nggak apa-apa. Tapi jangan dikatakan ini yang paling benar. Itu kan subjektif. Mau dicari bagaimanapun juga. Maka itu teman-teman yang ateis bingung juga. Gimana sih orang-orang beragama ini? Orang-orang beragama kok pikirannya nggak dipakai? Akhirnya jadilah serangan dari teman-teman ateis yang memang banyak di antara mereka memang pintar-pintar, logis berpikirnya. Dikatakan orang-orang beragama itu bodoh. Bahkan sampai ada dari di video yang mengatakan ya negara-negara agama itu ya bodoh-bodoh, tidak maju-maju. Bahkan diklaim seperti Indonesia. Karena negara religius maka ya tidak maju-maju begitu. Karena malas bekerja, kerjanya hanya ya, debat agama misalnya begitu loh. Segala sesuatu didebatkan. Ini sesuai apa tidak agamanya. Berarti dia nggak pernah berhenti belajar agama begitu. Jadi lucu. Dan semuanya juga disoroti oleh agama. Yang tidak perlu disoroti agama. Jadi seakan-akan agama itu memberikan nilai kepada seluruh yang ada. Lo dapat juga ya. Tidak ada integrasinya. Kalau yang eksklusif. Jadi kalau eksklusif ya sudah. Nilainya menjadi banyak kelompok tertentu. Nah, ini kan repot. Kita tidak bisa hidup bersama lagi kalau nilainya hanya dari kelompok tertentu. Saya pikir ini, menurut saya tidak pas sekali. Saya memang ketika melihat ini, dialog lintas agama ya, dari Juma ya, ketika dia katakan sesuatu yang berasal dari Tuhan, bukan Tuhan, titik, ya, saya jadi tergugah juga. Ya, bagaimana dia bisa mengatakan itu? Dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia katakan, gambarannya kepada yang manusia. Tuhan yang tak terbatas digambarkan dengan yang terbatas. Ya nggak logis juga. Nggak bisa nggak masuk akal. Apakah kejadian-kejadian yang tak terbatas disamakan dengan yang terbatas? Nggak masuk di akal. Tapi sekali lagi ya memang ya kalau Islam tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, ya karena itu iman. Ya nggak apa-apa, berbeda, tidak apa-apa. Tapi tetap menghargai rukun beragama. Pancasila menerima berbagai pemikiran. Pancasila menerima ya agama-agama itu pada tempat posisi yang terhormat. Ya saya berharap juga dialog-dialog agama ini ya jangan sampailah penistaan agama, gitu. Apalagi membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Kalau kita memuliakan Tuhan, maka kita akan memuliakan sesama.
Tidak mungkin kita memuliakan Tuhan dalam secara bersamaan menghancurkan sesama, itu nggak mungkin. Bukankah semuanya ciptaan Tuhan? Berarti ada yang salah dalam beragama. Ketika kita memuliakan Tuhan, kita menghancurkan yang lain. Mendiskriminasikan yang lain, tidak bisa. Karena Tuhan tidak rasis, tidak diskriminasi. Jadi, sekali lagi saya sudah menjawabnya, ya. Kalau yang keluar dari yang tak terbatas, ya tetap tak terbatas. Bagaimana mengetahuinya? Ya nanti kalau kita ketemu Tuhan. Tapi kalau digambarkan yang keluar dari yang terbatas, ya terbatas. Gitu. Jangan lupa tadi, penggambarannya nggak tepat. Penawaran dari Juma yang mengatakan, digambarkan Tuhan yang tak terbatas, digambarkan dengan manusia yang terbatas, ya jelas nggak tepat. Nah, coba dong, cari penggambaran yang tak terbatas. Tapi kan nggak mungkin bisa. Itu kan iman. Itulah bedanya sebuah sains dengan iman, ya, dengan teologi agama begitu. Kita boleh teologi agama-agama, artinya melihat agama-agama lain itu dalam perspektif agama tertentu, boleh. Nah, carilah itu dan galilah terus, belajarlah terus, nanti kita akan diperkaya. Perjumpaan saya dengan berbagai agama, bukan hanya agama Islam ya, tapi juga agama-agama ya budaya gitu, budaya, saya menjadi diperkaya. Sehingga dengan demikian saya makin memahami gitu agama-agama dan memperdalam pemahaman agama saya. Saya tidak tergoncangkan itu karena iman. Bagaimana iman tergoncangkan? Ya berarti bukan iman. Makanya tadi ada Kristen mengatakan kalau ada tawaran lain lagi nabi yang bisa menawarkan, dia akan turun dari terjun dari Monas, yang nggak benar lah itu. Berarti dia salah, berarti dia pikir keyakinan itu dia pilih. Keyakinan itu pemerintah lindungi supaya manusia memilihnya. Kenapa? Karena bukan pemerintah yang memberikan kebebasan beragama, tapi Tuhan yang memberikan kebebasan beragama. Tapi waktu manusia memilih, mesti tahu. Jangan lupa itu. Jangan berpikir dia memilih Tuhan, Tuhannya pasti mau dipilih. Ya. Tuhan saya pikir ya tidak terlalu GR untuk dipilih oleh manusia. Karena dia adalah Maha Kuasa. Jadi kalau manusia pilih Tuhan untuk percaya Tuhan, Tuhan tidak untung apa-apa gitu loh. Yang untung manusianya gitu loh. Jadi saya pikir kenapa saya harus membela Tuhan? Justru saya yang minta pertolongan Tuhan. Jadi agama-agama tidak perlu saling membela Tuhan. Kalau membela Tuhan itu bukan membela Tuhan. Sebenarnya hanya membela klaimnya. Dia khawatir klaimnya dianggap rumusannya nggak cerdas. Itu aja. Kemudian dia marah-marah karena dikritik. Kenapa? Karena klaimnya dianggap tidak cerdas. Bukan Tuhannya. Jadi sekali lagi ya silakan dialog lintas agama. Tapi tak perlu harus saling menistakan agama. Selamat berdialog agama yang tidak saling mengalahkan.